Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam jumpa lagi dalam program Inspirasi bersama saya Ramadan, pengasuh bengkel ide, inspirasi, dan edukasi. Pemirsa, kali ini saya akan mengutip sebuah riwayat. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa suatu hari Senin, Suaibah datang kepada tuannya yaitu Abu Lahab, seraya menyampaikan kabar tentang kelahiran bayi mungil yang bernama Muhammad, keponakan barunya. Mendengar itu pemirsa, Abu Lahab pun kemudian bersuka cita. Abu Lahab mendengar itu kemudian gembira seraya meneriakkan kata-kata pujian sepanjang jalan. Sebagai bentuk luapan kegembiraan itu, Abu Lahab segera mengundang para tetangga dan kerabat dekatnya untuk kemudian merayakan kelahiran keponakan tercintanya ini. Bayi laki-laki yang mungil, lucu dan sempurna telah lahir. Nah, itu yang kemudian diungkapkan oleh Abu Lahab sebagai tanda sukacitanya Abu Lahab. Ia pun berkata kepada budaknya, Suaibah, dan itu disampaikan di khalayak yang ramai saat mendatangi undangan perayaan kelahiran keponakannya. Suaibah, sebagai tanda syukurku atas kelahiran keponakanku Muhammad, anak ini dari saudara laki-lakiku, maka kamu menjadi manusia merdeka mulai hari ini. Pemirsa, sayang, siapapun tahu, kelak Abu Lahab justru tampil menjadi salah satu musuh utama baginda Muhammad SAW. Ia pun kemudian mengingkari risalah yang beliau bawa. Karena itu sosoknya lalu dikecam dalam surat tersendiri dalam Al-Quran, yakni surat Al-Masad. Pemirsa, namun demikian, karena ekspresi kegembiraannya menyambut kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW, Abu Lahab mendapatkan keringanan siksaan, yakni setiap hari Senin, sebagaimana yang dituturkan oleh As-Suyuti kepada Al-Hawi. Saya melihat Umamul Qura Al-Hafidh Samsuddin Ibnu Jauzi berkata dalam kitab beliau yang berjudul dengan Huruf At-Ta'rif bil Maulid As-Syarif dengan teks sebagai berikut. Telah diperlihatkan Abu Lahab setelah meninggalnya di dalam mimpi, dikatakan kepada beliau, kepada dia, bagaimana keadaanmu? Abu Lahab menjawab, aku di neraka. Hanya saja diringankan atas diriku siksaan setiap malam Senin. Hal ini, pemirsa, karena aku memerdekakan Suaibah ketika dia menyampaikan kabar gembira kepadaku tentang kelahiran Muhammad dan karena dia telah menyusuinya. As-Suyuti berkata lagi, jika Abu Lahab yang kafir ini, yang telah dicela oleh Al-Quran, diringankan siksanya dengan sebab kegembiraan karena kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka bagaimana lagi keadaan seorang muslim dari kalangan umat beliau yang kemudian bertauhid, yang bergembira dengan kelahiran beliau, yang mengerahkan seluruh kemampuannya dalam mencintai beliau. Saya bersumpah, kata As-Suyuti, jika tidak ada balasan dari Allah yang Maha Pemurah kecuali Dia akan memasukkannya ke dalam surga. Pemirsa, tentu menarik jika riwayat itu dikaitkan dengan realitas umat Islam saat ini. Banyak dari umat ini yang begitu antusias, begitu senangnya merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun saat yang sama sebagian dari mereka sering tak berbeda sikapnya dengan Abu Lahab, mengabaikan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi, mencampakkan syariatnya, menolak hukum-hukumnya dengan berbagai alasan. Padahal bukankah demi Al-Quran, bukankah demi syariat dan hukum-hukumnya Nabi Muhammad SAW dilahirkan di atas muka bumi ini? Jika demikian, sekali lagi kita layak bertanya pada diri kita sendiri, jujurkah kita mencintai baginda Rasulullah SAW? Di sisi lain pemirsa, kita berduka sekaligus murka saat beliau Rasulullah SAW dihina-dinakan, dinistakan. Namun apakah kita juga berduka, apakah kita murka ketika Al-Quran
sekian lama dicampakkan, ketika syariahnya sekian lama tidak dipedulikan, dan hukum-hukumnya sekian lama tidak diterapkan. Padahal bukankah Al-Quran, bukankah syariah, bukankah hukum-hukumnya Nabiullah Muhammad SAW rela mengorbankan harta, rela mengorbankan keluarga, bahkan jiwanya. Jika demikian pemirsa, kita pun layak bertanya kepada diri sendiri kita. Tuluskah ekspresi kesedihan, ekspresi kemarahan kita saat Rasulullah dihina-hinakan dan dinistakan? Faktanya kita pun telah mengecewakan beliau. Bahkan kita telah benar-benar menyakiti perasaan beliau hingga beliau menangis, mengadu kepada Allah. Ya Tuhanku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai perkara yang diabaikan. Ini terjemahan Quran surat Al-Furqan ayat 30. Ala kulli hal, semoga kita tak menjadi bagian dari generasi Abu Lahab yang hanya bersuka cita, yang hanya senang atas kelahiran Nabi SAW, tetapi saat yang sama mengabaikan Al-Quran, saat yang sama menolak syariatnya, saat yang sama mengenggan dengan diatur oleh hukum-hukumnya. Demikian inspirasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.